A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, saudaraku dimanapun saja berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita masih sehat walafiat dan masih bisa melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada siang ini sesuai jadwal yang kita sampaikan, tausiah kajian rutin Ramadan setelah zuhur untuk hari Kamis ini spesial karena telah hadir bersama kita Tuan Guru kita Al-Mukarram Kakanda Al-Ustadz Abuya, luar biasa ini, Haji Marhalim SAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Ustadz sehat juga. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Apa aktivitas Ustadz selama PSBB ini? Aktivitas tetap di rumah. Tetap di rumah aja. Iya. Dan kita sekarang juga di rumah. Di ya? rumah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Tema yang kita angkat pada siang ini yaitu turun bala karena maksiat, diangkat karena taubat. Masya Allah, ini tema yang saya agak merinding ya mendengar judulnya, luar biasa ya. Tentu hal ini akan langsung disampaikan oleh Tuan Guru kita Al-Ustadz Haji Marhalim SAG. Kepada Al-Ustadz kami silahkan. Baik, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz Nazri bersama keluarga, dan yang saya muliakan soimin, soimat dimanapun berada, semoga juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Yang pertama sekali kita persembahkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Sampai hari ini, hari yang ke-7 kita berada di bulan Ramadan, kita masih diberi oleh Allah kehidupan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu mari kita isi hidup ini dan kita syukuri kesehatan ini dengan memperbanyak amal ibadah. Amin. Karena memang untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan terutama di bulan suci Ramadan ini diterima hendaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak ucapan solawat, insyaallah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, soimin, soimat dan Ustaz Nazri yang saya muliakan, pada kesempatan yang insyaallah berlimpah barokah ini kita akan membahas kajian yang telah disampaikan tadi temanya oleh Ustaz Nazri, yaitu turunnya bala karena maksiat, diangkatnya karena taubat. Soimin, soimat rahimakumullah. Secara literal, bala itu maknanya adalah al-ikhtibar, ujian atau cobaan. Apakah itu baik ataupun buruk? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
wa nabluukum bisyarri wal khair wa ilaina turja'un. Kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kamu semua dikembalikan. Jadi Ustaz Nazri kan ganteng ini ujian. Masya Allah. Saya kurang ganteng daripada beliau juga ujian. Kaya ujian, miskin ujian, sehat ujian, sakit ujian. Itulah yang disebut dengan bala. Maknanya al-ikhtibar, cobaan atau ujian. Dan kita hidup di atas dunia ini memang untuk diuji. Sebab dunia ini ad-dunya darul bala wal akhirah darul jaza. Dunia tempat kita diuji, akhirat insya Allah tempat nanti menerima balasan. Masya Allah. Kemudian daripada itu, bala dalam arti keburukan ini disebut juga oleh sebahagian ulama dengan musibah. Maka musibah itu disebut dengan baliyah, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tak diinginkan oleh manusia, sesuatu yang membuat manusia itu menjadi resah dan gelisah. Lalu apa penyebab itu semua? Karena keburukan manusia itu sendiri. Maka ketika kita berbuat yang tak baik itu akan kembali kepada diri kita. Allah. Makanya Ustaz Nazri Soimin Soimat rahimakumullah, sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, apa kata beliau? Itulah judul tadi. Ma nazzalu bala illa bimaksiyah wa ma rupi'a bala illa bitaubah. Tidak akan turun bala kecuali karena maksiat yang dilakukan oleh manusia, dan tidak diangkat bala itu kecuali dengan taubat. Lalu seorang ulama terkemuka namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi, apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah? Akibat dari dosa itu adalah musibah. Akibat dari perbuatan dosa itu Allah angkat nikmat. Sangat berkesesuaian apa yang disampaikan oleh Ali radhiyallahu anhu, kemudian yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surah Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa dirimu, kata Allah, itu karena perbuatanmu sendiri. Maka apa kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di? Maksud ayat ini beliau menafsirkan, apapun musibah menimpa diri kita, menimpa anak kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat kita, menimpa negara kita, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di adalah karena ulah perbuatan kita, karena dosa-dosa yang kita lakukan. Berarti ini musibah yang bala di sini maksudnya musibah yang bisyar ya Ustaz ya? Ma'am, yang bisyar. Bisyar ya. Karena tadi wa nabluukum bisyar wal khair. Ya. Ini maksudnya adalah bala bisyar. Soimin Soima dan Ustaz Nazri yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi? Ya. Apa yang disampaikan tadi oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-53. Iya. Sudah apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya benar Ustaz Nazri. Zalika bi annallah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Baik, kita dengarkan artinya Soimin Soiman. Yang demikian siksaan yang Allah berikan kepada Fir'aun dan pengikutnya dulu, itu adalah karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada suatu kaum hingga kaum itu yang merubah nikmat itu sendiri pada diri mereka. Ya. Sehingga nikmat berubah menjadi nikmat. Senang berubah menjadi susah.
Aman berubah menjadi rasa takut. Manusialah yang merubah itu semua. Allah Ta'ala tidak akan. Karena Allah menjauhi dirinya di perbuatan zalim itu. Tapi begini Ustaz. Ya. Walaupun bala tadi dalam arti musibah, sesuatu yang tidak disenangi jiwa, tetap ada hikmah. Ya. Maka pada kesempatan ini Ustaz, dan shaimin shaimat sekalian dimanapun berada, saya akan sampaikan 2 kisah singkat ini. Wah. Yang pertama, datanglah seseorang kepada Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala anhu. Jadi ceritanya begini Ustaz Nazri. Ya. Apa kata orang yang datang kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu? Ustaz, Syekh, saya bekerja dengan majikan saya. Ya. Dan diberikannya kepada saya upah 5 dirham. Upah itu saya bawa pulang untuk istri dan anak-anak saya. Tapi upah yang 5 dirham itu, wahai Syekh, tak pernah kami merasa cukup. Ya. Istri saya ngomel terus, anak-anak saya kakak beradik kelahi terus, istri melawan ke saya, anak-anak melawan ke saya. Ya. Tolong wahai Tuan Syekh, nasihati saya. Ya. Jadi Ustaz, Imam Syafi'i memberikan fatwa kepada orang tersebut. Ya. Apa kata Imam Syafi'i? Pergi engkau menemui majikan engkau itu. Nanti setelah bertemu dengan dia, minta kurangi gajimu menjadi 4 dirham. Ini kan aneh fatwa Imam Syafi'i. Tadi 5 dirham ya, minta dikurangi lagi ya. Harusnya Dinaikkan. suruh naik. Naik. Tapi justru minta turun. Diturunkan, Masya Allah. Tapi lebih hebat lagi, si penanya ini tidak membangkang. Diam. Sami'na wa ta'na ya. Sami'na wa ta'na. Oh. Di sini dapat kita ambil pelajaran Kalau- karisma seorang ulama. Kalau sekarang kok gitu gimana tuh Ustaz? Oh gilo masih rumah. Tapi ini tidak. Ini karisma seorang ulama, tidak didebat. Iya. Inilah ulama yang Allah maksud dalam Al-Quran. Innama yakhshallaha min ibadihi Dihil ulama. ulama. Didengar fatwanya, tidak dibangkang. Iya. Kalau sekarang banyak yang membangkangnya. Maka membangkang sekarang Pak Ustaz. Entah salah pembangkang, wallahu alam. Allahu Akbar. Lanjut, Jadi Ustaz. pergilah dia ke rumah majikannya. Sampai ke rumah majikannya, wahai majikanku, gajiku biasanya kan 5 dirham, Ya. tolong kurangi 1 dirham, 4 dirham saja. Ah. Tentu majikannya senang. Ya. Majikan nih yang tak suka kalau minta naik gaji. Ya. Tapi kalau minta turun gaji, Cepat ya. majikan cepat. Seandainya saya majikan, cepat juga. Jadi setelah turun gaji 1 dirham menjadi 4 dirham, dia bawa gaji pulang, ternyata dia tidak juga aman. Lalu dia datang lagi kepada Imam Syafi'i. Syekh, ternyata bertambah tak aman, Syekh. Bertambah tak aman, Syekh. Bertambah tak aman, iya. Tambah diturunkan. Kau pergi lagi kepada majikan kau tu. Setelah ketemu nanti, minta kurang lagi 1 dirham. Insya Allah. Sehingga gajimu tinggal 3 dirham. Ah. Ini kan aneh nasihat Imam Syafi'i. Iya. Tadilah Ustaz nanya, kalau kita bagaimana? Ini. Apalagi masa PSBB ini. Apalagi masa PSBB, masa Corona ini. Masya Jadi Ustaz, hebatnya dia tak membangkang. Allahu Akbar. Dia pergi lagi ke rumah majikannya. Majikanku, ya, kurangi lagi gajiku 1 dirham. Berarti sekarang tinggal gajinya 3 dirham. Jadi setelah bekerja, dikasih gaji 3 dirham. Singkat cerita, dia bawa pulang. Allahu Akbar. Begitu dia bawa pulang, Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Ustaz, memberikan sesuatu yang luar biasa. Istrinya berubah menjadi istri yang salihah. Anak-anaknya saleh dan salihah. Masya Allah. Kemarin memberontak melawan, sekarang tidak. Masya Allah. Lalu dia datang kepada Imam Syafi'i. Syekh, ya, alhamdulillah Syekh. Gaji 3 dirham ini betul-betul membuat kami sekeluarga menjadi tenang. Tapi saya mau tanya sama Syekh, kok bisa seperti ini wahai Tuan Syekh? Imam Syafi'i menjawab, wahai Ustaz. Apa kata Imam Syafi'i? Gaji kau 5 dirham kemarin tak pantas.
engkau cuma pantas digaji 3 dirham. Karena dalam bekerja bisa jadi engkau pernah pergi terlambat, pulangnya cepat. Engkau main-main dalam bekerja. Ya. Sehingga engkau hanya pantas digaji 3 dirham. Sekarang kau terima 5 dirham. 2 dirham itu kurang berkah. Maka keberkahan itu yang mendatangkan ketenangan. Lalu Imam Syafi'i membaca syair. Apa kata syair Imam Syafi'i bahasa Indonesianya? Dia campur yang halal dengan yang haram supaya banyak. Ternyata begitu dia campur yang halal dengan yang haram justru menjadi rusak. Ibarat apa namanya? Susu ya. Iya. Dicampur sedikit dengan racun. Yang manis, susu yang manis sebanyak itu Habis oleh karena racun yang setetes. Ini kisah yang kedua, Ustaz. Ya. Mungkin Ustaz Nazri sudah hafal juga dengan kisah ini. Ya. Kemudian Soimin, Soimat juga sudah hafal dengan kisah ini. Ya. Tapi ini sangat bagus untuk kita ulang dalam situasi seperti ini. Ya. Jadi Ustaz, ada seorang raja yang sangat baik kepada rakyatnya. Setiap kali rakyatnya dapat musibah, dia hibur rakyatnya. Al-khair khairatullah. Pilihan yang terbaik adalah pilihan Allah. Sehingga rakyatnya tadi kalau dapat musibah menjadi tenang dengan perkataannya itu. Ya. Jadi pada suatu ketika Ustadz Nazri, raja ini melakukan suatu aktivitas sampai-sampai salah satu jari tangannya terpotong. Lalu dia mencari menteri yang paling dekat dengan dia, yang paling ia sayangi. Lalu dia bercerita, "Wahai Tuan Menteri, bagaimana pendapatmu salah satu jari tanganku terpotong?" Ya. Apa kata menteri? Al-khair khairatullah. Pilihan yang terbaik itu, wahai sang raja, pilihan Allah. Bukankah berarti itu sama lah bahasanya, itu pertanda baik itu raja gitu ya? itu pertanda baik? Kan itu yang sering raja ucapkan. Iya, iya. Ternyata raja ini tak terima, Ustaz. Iya. Dia Tersinggung lah emosi. dia. Tersinggung lah ya Tersinggung seorang dia. raja. Ya. Bukan obat yang dikasih. Iya. Tapi dia bilang itu pilihan Allah, itu terbaik. Kan sang raja sering ngomong kayak gitu. Iya. Marahlah sang raja tadi, Ustaz. Dimasukkannya menteri ini ke dalam penjara. Jadi pada suatu ketika raja ini pergi berburu dengan pasukannya. Masuk hutan, keluar hutan. Lalu ada bertemu hutan belantara. Mereka tersesat. Ditangkaplah oleh sekelompok orang penyembah dewa. Penyembah roh. Iya. Jadi setelah ditangkap, satu persatu, Ustaz, pasukan raja ini disembelih. Untuk diserahkan kepada sang dewa. Penyembah roh tadi. Jadi tumbal lah itu ya? Menjadi tumbal. Tumbal. Setelah disembelih satu persatu, sekarang Ustadz, tiba giliran raja. Begitu raja mau disembelih, parang panjang sudah di atas tenggorokan. Lalu si penyembelih melihat tangan raja ini, satu jarinya tak ada. Ya. Dia ambil parang tu, dia angkat, dia masukkan ke dalam sarungnya. Dia tak jadi menyembelih raja. Apa sebab? Ini raja cacat. Iya. Akhirnya raja dilepaskan. Syaratnya Bebas. harus tak cacat ya? Tak cacat. Mulus. Tak boleh ada yang rusak. Macam korban pula, Pak Ustaz. Kalau korban kan begitu. Tak boleh cacat. Maka pulanglah raja ini. Dia temui langsung sang menteri. Dia keluarkan sang menteri dari penjara. Apa kata raja? Betul yang menteri katakan. Pilihan terbaik itu adalah pilihan Allah. Pilihan Allah. Saya pergi berburu. Semua pasukan tertangkap lalu disembelih. Kemudian saya tak disembelih. Kenapa? Karena salah satu jari saya tak ada. Saya ingat dulu yang engkau katakan. Pilihan terbaik, pilihan Allah. Apa kata sang menteri merendah? Itu bukan perkataan saya. Itu perkataan yang sang raja sering ucapkan kepada rakyat. Ya. Lalu bertanya sang raja. Bagaimana engkau ketika kumasukkan dalam penjara? Kata menteri, pilihan terbaik, pilihan Allah. Jadi engkau masuk penjara itu baik-baik. Apa hikmahnya? Sempat aku tidak, Tuan Raja masukkan ke penjara. Lalu kita sama-sama pergi berburu. Mungkin aku sudah disembelih. Ya. Allahu Akbar. Jadi bala, musibah. Walaupun itu karena dosa kita, Ustaz, tetap ada hikmah.
ada di balik itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Allah tak ingin mengazab kita di akhirat, Pak Ustaz. Karena azab di akhirat itu terlalu berat, Allah Subhanahu wa taala ansur-ansur mengazab kita di dunia. Allah. Karena ketika Allah menunjukkan sayangnya kepada kita, dipercepat azab kita di dunia ini. Iya. Baik. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah, luar Sebentar, biasa. Ustaz. Sikit lagi, Ustaz. Semakin menarik ini. Ah. Nah, silakan Ustaz. Kemudian apa kata Rasulullah? Dikutip oleh Imam Ibnu Katsir riwayat dari Imam Tirmizi. Masya. Apa kata Rasulullah? Saya diutus membawa 2 penyelamat. Ya. Saya diutus oleh Allah membawa 2 pengaman. Ya. Pengaman pertama diri saya sendiri, pengaman kedua istighfar. Begitu kata Rasulullah. Makanya Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nanti kata Rasulullah, setelah aku tidak ada, tinggal 1 pengaman lagi. Ini jangan kalian sia-siakan. Apa coba Pak Ustaz pengaman yang satu lagi? Istighfar. Makanya kata Rasulullah, "Malazimal istighfar ja'alahu Allahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Kata Rasulullah, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah jadikan untuknya jalan keluar atas setiap persoalan, kelapangan atas setiap kesusahan. Allah beri rezeki dari arah yang tak pernah dia sangka-sangka sama sekali. Allah juga berfirman, Pak Ustaz, dalam surah Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi mata'nakum mata'an hasana. Hendaklah kamu beristighfar kepada Rabbmu, lalu kamu semua minta ampun kepadanya. Niscaya apabila istighfar dilanggengkan, selalu minta ampun dan bertaubat kepada Allah, kami akan berikan kepadamu kesenangan yang begitu hebat. Begitu janji Allah Subhanahu wa taala, terlebih dalam bulan suci Ramadan ini. Untuk itu banyak-banyak kita beristighfar, banyak-banyak kita bertaubat. Itulah yang membuat bala ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan, ini bulan taat, mari kita lakukan itu semua. Ya. Luar biasa. Saya setelah mendengar apa yang Ustaz sampaikan tadi, memang setiap Allah kasih ujian, musibah, kalau kita pikir di balik itu sayang Allah tuh luar biasa kepada kita. Luar biasa. Contohnya saya sekarang nih Ustaz, kalau kita pikir kita tidak boleh kemana-mana ya, tidak bisa ngapa-ngapa, Iya. pas datang Ramadan, ini kasih sayang Allah luar biasa. Ya. Apa kasih sayangnya? Kita bisa maksimal ibadah. Iya. Di rumah kita bisa maksimal dengan keluarga. Kemudian kita bisa agendakan amaliyah-amaliyah Ramadan bersama keluarga kita. Betul, betul. Sehingga ini nilai plus bagi kita yang selama ini mungkin cus ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana. Tapi dengan datangnya ini, datang pula Ramadan, akhirnya Allah berikan kesempatan kepada kita yang seluas-luasnya, terutama tadi apa kata Ustaz, minta ampunlah kepada Allah. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Ramadan ini waktu yang paling Luar biasa. Jadi betul Ustaz. kalau boleh saya katakan Ustaz, Corona datang di waktu yang tepat. Ya. Corona datang di waktu Iya. yang tepat di bulan Ramadan. Ramadan. Kalau tak ada Corona Pak Ustaz, pagi-pagi Iya. udah asmara subuh. Ya. Udah batal puasa. Ya. Sore-sore ngabuburit. Ngabuburit. Ya. Katanya sekarang bulan Ramadan datang Corona, payah ke masjid. Iya. Musim Corona tak juga ke masjid. Iya ke masjid. Jadi Corona datang di waktu yang tepat. Iya. Itu bukti sayang Allah yang Ustaz bilang tadi. Tapi di balik itu kita harus menyadari ya Ustaz ya, bahwa apapun yang menimpa diri kita yang tak baik itu diakibatkan oleh perbuatan kita. Perbuatan kita. Ini harus kita jadi catatan ya Ustaz ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, Ya. wa ma asabaka min sayyi'atin famin famin nafsik. Itu Betul. Itu firman Allah. Ya. Kebaikan yang kamu peroleh itu dari Allah. Ya. Keburukan yang kamu peroleh itu dari dirimu sendiri. Betul. Jadi apapun yang Allah kasih ke kita itu memang dari perbuatan kita mungkin ada yang salah. Iya. Ya. Wallahu alam. Oleh karena itu, apapun hari ini kondisinya, semua unsur, semua elemen, semua kita manfaatkanlah Ramadan ini, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Ramadan berakhir,
Taufik pun berakhir. Amin. Kalau ya bisa Rabbal Ustaz, Alamin. jangan sampai Ramadan berakhir. Sehingga kita bisa salat sunat Masya Allah. Idul Fitri, Amin. balik kampung bertemu keluarga kita. Amin, ya amin, Rabbal ya Rabbal Alamin. Alamin. Masya Allah. Kemudian ada lagi poin yang Ustaz sampaikan tadi, musibah apapun yang kita alami di balik itu sebenarnya Allah sayang dan ada yang terbaik Allah kasih. Ya. Berarti ini sangat cocok yang Allah sampaikan. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bencinya kita kepada sesuatu rupanya menurut pandangan Allah khairul lakum. Baik buat Baik. Menurut kita nih, kita udah luar biasa sekarang nih. Aduh, ini gimana nih kondisi seperti ini. Tapi Allah menengok khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an rupanya wa huwa syarrul lakum. Ya. Menurut kita itu yang baik, yang bagus, rupanya kata Allah tidak. Itu syarrul lakum. Jadi di rumahnya kita ini, Ya, menurut Allah saat ini lebih baik daripada kita entah kemana-mana. Masya Allah. Seperti raja tadi. Ya, Di penjara lebih baik daripada dia tidak di penjara. Andai kata dia tidak di penjara, dia mati Ustaz. ya, Andai kata tak cacat tangan si raja, dia kena sembelih Ustaz. ya. Allahu Akbar. Allah Akbar. Jadi luar biasa Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah. Sayang Allah sama kita luar biasa. Karena sempat kita ini putus asa, kemudian mengatakan mengumpat ya Ustaz ya. Iya. Ini akidah, kembali ke akidah kita Ya, yang rusak. ya. Berarti kita tidak yakin dengan takdir Allah. Betul. Tidak yakin dengan apa yang sudah ditentukan Allah. Padahal apa yang sudah ditentukan Allah itu adalah baik untuk kita. Ya. Ya. Makanya tentang bala tadi Ustaz, kalau saya lihat bala itu liyabluwakum. Ada ayat dalam surah Al-Mulk, Ya. alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Itu kan akar katanya bala. Iya, bala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk mencoba kita, Ya. untuk menguji Ya. kita. Ya, na'am. Jadi selama ini mungkin kita Ramadan aman saja. Ah. Kadang tarawih tinggal juga. Sibuk juga. Jadi sekarang Allah kasih kesempatan ya. Allah kasih kesempatan. Nih dia. Tarawih dah kita. Ya, maaf Soiman. Umpamanya bulan Ramadan sekarang kita tak bisa umpamanya jualan kue. Ini mohon maaf. Iya. Ternyata Ramadan dulu begitu jual kue tinggal maghrib. Iya. Apakah ini bukan sebuah kebaikan? Iya. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Memang luar biasa apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustadz Haji Marhalim SAG. Dan kalaulah kita dalami terus menerus, akhirnya kita menemukan satu titik ya dalam jiwa kita bahwa hidup ini indahnya, nikmatnya apabila kita mengikuti maunya Allah. Ya, Allahu Akbar. Setuju. Bukan maunya kita. Ya. Kalau maunya Allah yang kita ikuti, Masya Allah, indah hidup ini. Luar biasa. Silakan Ustaz, ada yang mau disampaikan lagi? Tadi Ustadz katakan kita hidup bukan dengan maunya kita, Ya. tapi maunya Allah. Ya, Saya mau kasih sebuah ilustrasi Ustadz. ya, silakan. Tadi kita kan sebelum mulai kan duduk-duduk di Ya. teras depan. Betul. Duduk di samping mobil Innova Ustaz. Ilustrasinya seperti ini Ustaz. Masya Allah. Innova itu kan Toyota. Ya, Maka orang Toyota mengeluarkan buku pedoman. iya. Maka Toyota Innova itu supaya awet, tahan lama, ikuti pedoman. Jangan pakai buku pedoman mobil merek Honda. Iya. Itu tak bisa. Atau apa maunya kita. Iya. Begitu juga lah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita, Allah turunkan pedoman buat kita. Ya. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil fihil Quran. Quran. Ikut pedoman insyaallah kita selamat. Itu namanya ngikut maunya Allah. Iya. Kita ini sekarang banyak suruh Allah ngikut maunya kita. Nauzubillah. Cuman satu lagi Ustaz, Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, bukan kepada apa yang kita inginkan. Iya. Ya Ustaz ya. Benar. Nah, kita inginnya ini. Malah kata Ustaz tadi, minta Allah tuh ngikut maunya kita. Padahal Allah tahu apa yang dibutuhkan. Jadi semoga apa yang kita lalui dalam hidup ini itu semuanya
kita ikuti berdasarkan maunya Allah, kehendaknya Allah, sehingga kita menjadi hamba Allah yang diridhai oleh Allah. Jadi Subhanahu mau wa ta'ala. diatur oleh Ya, bukan mengatur Allah Subhanahu wa taala. luar biasa. Kemudian kalau kita lihat dokumen bencana di masa umat terdahulu, kita lihat satu persatu. Nabi Adam, Siti Hawa diusir dari surga. Iblis dilaknat oleh Allah. Nabi Nuh, banjir bandang. Kemudian Qarun ditenggelamkan. Kemudian Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah. Kemudian kaum Ad, kaum Samud, angin topan. Ya. Ya. Kalau kita lihat ini, betul lah apa yang Ustadz sampaikan tadi. Kalau itu yang tak baik, itu memang datangnya karena ulah perbuatan kita. Ulah perbuatan kita. Apa itu? Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul kata Ustadz tadi, apa yang kita lakukan pada hari ini, selama ini, bertobatlah kepada Allah, minta ampun kepada Allah, banyak-banyak istighfar, apalagi di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, bulan yang penuh ampunan ini. Ya Ustadz ya? Ya. Ada lagi Ustadz pesan yang mau Mungkin sampaikan yang kepada terakhir jemaah? saya sampaikan kepada diri saya sendiri, kita semua, jangan kita berputus asa. Waktu masih panjang ke depan. Hari ini hari ke-7 Ramadan, masih ada 23 hari untuk bermunajat kepada Allah dengan munajat yang sangat optimal. Beribadah kepada Allah dengan ibadah yang optimal. Bertaubat kepada Allah, yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan wabah ini dengan waktu yang cepat. Kita ingat Nabi Musa alaihissalam, di belakang ada Firaun dan bala tentaranya yang mengejar. Di depan ada lautan yang menunggu. Menurut akal sehat, Tak mungkin Firaun dan Bani Israel selamat. Iya. Ke belakang mati, ke depan mati. Iya. Tapi Nabi Musa menanamkan keyakinan yang luar biasa kepada dirinya dan kepada umatnya. Apa kata Nabi Musa alaihi salam? Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan akan memberikan petunjuk kepada aku. Apa yang terjadi? Selamat. Tinggal beberapa langkah lagi. Apalagi Ramadan bukan beberapa langkah, tapi beberapa hari lagi ke depan. Tergantung keyakinan kita kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz Haji Marhalim SAG yang luar biasa menyampaikan ilmu kepada kita semua, berbagi ilmu yang luar biasa, dan apa yang beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih Ustaz sudah mau berbagi ilmu bersama jemaah kita, karena jemaah rindu juga dengan ustadz-ustadznya untuk mendengarkan tausiah. Jadi kita gunakanlah waktu di bulan Ramadan ini, karena tidak bisa kemana-mana, di rumah aja. Nah, jadi semua tagline kita tengok di rumah aja. Ya, jadi inilah upaya kita lakukan supaya ada syiar dakwah di bulan Ramadan ini, walaupun tidak bisa bertatap muka langsung dan dengan saya berharap jemaah. lagi Ustadz, semoga jemaah-jemaah kita, walaupun yang menyampaikan kajian ini adalah seorang ustadz yang fakir ilmu, fakir pengalaman, tapi saya berharap kepada jemaah-jemaah kita, video ini sering-seringlah dibuka, sering-seringlah ditonton, mungkin sebelum tidur, jangan hari ini saja kita bermohon, walaupun tak seberapa yang kita sampaikan. Betul. Ini harapan kita Ustaz. Dan jangan lupa subscribe-nya Ustaz ya. Jangan lupa like-nya, subscribe dan like-nya. Share-nya. Dan di-share. Ini supaya nampak syiarnya ya. Nampak syiarnya. Karena Allahu Akbar, tidak ada tujuan lain, sekedar menekan itu taklah susah. Subhanallah. Baik, terima kasih kaum muslimin dan muslimat, ayah bunda, shaimin shaimat, dan saudaraku yang dimuliakan Allah di mana saja berada. Sampailah kita di penghujung waktu, karena setelah ini tentu kita beristirahat, istirahat siang, qailulah untuk persiapan malam kita. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini.
insya Allah akan kita atur lagi nanti waktu silaturahim kita dengan tuan guru kita Ustadz Haji Marhalim SAG. Dan jangan lupa pesan Ustadz tadi, sering-seringlah menonton, sering-seringlah untuk like and share. Karena malam tak ada kajian, kadang subuh tak ada kajian, manfaatkan waktu ini alat ya. ini. Baik, itu saja, demikian, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita doakan Ustadz kita selalu sehat walafiat. Ustadz Nazri juga Ya, sehat walafiat. sama-sama, Ustadz. Seluruh kaum muslimin kaum Ya, muslimat. semua yang menonton ini semuanya ya, mudah-mudahan Allah angkat segera bala yang tengah melanda negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.